Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 aplikasi komputer kelas B yang beranggotakan Andin Dwi Pratiwi, Aulia Eka Febrina, Krisnina Intan Setio Maharani, Fitriatul Masnuah, dan Isnatul Laila Mahfiro. Mari kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Google Search. Yang pertama, kita buka Google Chrome. Lalu setelah itu, kita ketik di sini. Karena materi yang akan kita bahas yaitu persamaan linear satu variabel, jadi kita ketik persamaan satu variabel. Lalu setelah itu kita klik enter. Nah, jadi di sini muncul halaman web yang berkaitan dengan apa yang kita cari, yaitu persamaan linear satu variabel. Contohnya kita klik pada web Zenius ini, kita klik. Nah, jadi seperti ini, di sini sudah terlampir materi tentang persamaan linear satu variabel. Dari lampiran ini kita bisa mengcopy. Nah, kita bisa copy atau klik Ctrl+C. Di dalam Google Search ini kita juga bisa mengunduh gambar. Contohnya gambar ini dengan cara save image as. Lalu kita bisa mengubah nama filenya, misal persamaan satu variabel. Lalu kita sudah tersimpan gambar yang kita download seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi Miro. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Miro. Seperti ini tampilan awal aplikasi Miro, di mana di sini ada project. Kita bisa menambahkan project di sini. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan beberapa member. Lalu kita akan membuat peta konsep dengan klik New Port. Lalu kita klik Create Template. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa template yang sudah tersedia. Kita akan menggunakan template ini, kita klik Use. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini ada teks untuk menambahkan teks, ada shape, yang dimana di sini ada beberapa gambar yang bisa kita gunakan. Lalu ada connection layer, di sini ada garis, ada panah berbelok. Di sini kita langsung saja kita masukkan materi yang ingin kita gunakan. Di sini ada persamaan dan disamakan linear satu variabel. Kita masukkan materi-materinya ke kolom-kolom selanjutnya sehingga mendapatkan peta konsep seperti ini. Sekian penjelasan aplikasi Miro. Selanjutnya yaitu Wolfram Alpha. Wolfram Alpha sendiri bisa diakses melalui Google Chrome dengan cara ketik saja Wolfram Alpha, lalu klik ini. Nah, fungsi dari Wolfram Alpha sendiri yaitu untuk menyelesaikan masalah yang berbau dengan hitung-hitung, bisa matematika, bisa fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, di sini Wolfram Alpha itu juga menyediakan beberapa equation yang digunakan dalam matematika dan juga yang lainnya, terutama dalam basic math.
Di sini ada untuk kalkulus, ada vektor, dan juga matrik, dan ada juga untuk trigonometri. Dan selanjutnya ini ada simbol yang digunakan dalam matematika, fisika maupun kimia dan juga lain-lain. Dan di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal dengan menggunakan Wolfram. Di sini ada soal pertama, yaitu tentukan penyelesaian dari 2x plus 1 lebih dari 7. Tinggal ketik saja soalnya, yaitu 2x plus 1 lebih dari 7. Lalu klik ini yang bertanda sama dengan atau namanya itu compute input. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat jawabannya, yaitu x lebih dari 3. Lalu kita akan mencoba untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu tentukan nilai Z untuk pertidaksamaan 1/5 Z min 6 lebih dari sama dengan min 3. Kita silang dulu, lalu kita ketik soalnya. 1/5 Z min 6 lebih dari sama dengan min 3. Lalu kita klik yang bertanda sama dengan ini. Kita scroll ke bawah. Terbukti bahwa nilai Z ini, Z kurang dari lebih dari sama dengan 15. Baik, untuk selanjutnya yaitu aplikasi Mote. Yang pertama kita membuka Google Chrome, lalu kita klik Mote, lalu klik bagian ini untuk login Mote-nya, lalu kita lanjutkan login email. Setelah itu ini kita pilih student. Get start free. Lalu kita klik install the extension. Kemudian tambahkan ke Chrome extension. Kita tunggu. Setelah terpasang, lalu kita buka materi Google Doc-nya, yaitu materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk selanjutnya ini kita mencoba merecord suara. Kita tambahkan emoji. Setelah itu kita blok emojinya. Nah, ini keluar. Terus ini tinggal merecord suaranya dengan klik persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Setelah itu kita insert dan selesai. Ini bisa di play waktunya. Sekian penjelasan mengenai Mote. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Google Slide. Google Slide itu merupakan sebuah program presentasi yang disediakan oleh Google yang mempunyai kelebihan bisa dikerjakan langsung dengan banyak orang. Baik, di sini pertama cara membuka Google Slide. Kita klik yang sebelah sini, titik-titik. Lalu kan di sini ada banyak pilihan Gmail, Drive, Doc, Sheet, Slide, dan lain-lain. Nah, di sini kita butuhnya Google Slide, maka di sini kita akan klik Google Slide. Baik, di sini untuk menambahkan Google Slide yang baru, kita pencet yang plus ini, yang blank. Nah, sudah di sini tampilan Google Slide. Jika kita ingin menghias Google Slide, kita cari terlebih dahulu background. Bisa kita cari di Google Chrome maupun kita bisa cari di Pinterest. Lalu kita klik insert image, upload from computer. Lalu kita cari gambar background mana yang mau kita masukkan ke dalam Google Slide untuk background. Misalnya saya ingin yang ini ya. Lalu pilih open. Nah, langsung kan di sini sudah muncul.
kita paskan menurut ukurannya. Nah, di sini misal kita ingin menulis judul aplikasi komputer. Kita pencet yang text box ini, lalu kita ketik aplikasi komputer. Nah, biasanya Google Slide ini kan seperti PowerPoint, jadi harus singkat dan harus besar hurufnya. Ini untuk milih font, beberapa font ada Times New Roman, Poppin, Arial Black, dan lain-lain. Misal kita pilih Arial Black, untuk ukurannya kita bisa tambah, kan ini asalnya kan 14, kita bisa tambah misalnya menjadi 26 begini, lalu kita tengahkan. Nah, sudah jadi sebuah judul. Nah, di sini ada beberapa menu-menu yang ada dalam Google Slide. Nah, di sini ini untuk menamai. Misal kita namai PowerPoint aplikasi komputer. Lalu enter. Nanti otomatis namanya menjadi berganti. Nah, di sini itu ada menu undo. Ini ada redo, undo untuk mengembalikan ke semula. Ini untuk print. Ini untuk text box jika ingin menulis di dalam Google Slide-nya. Nah, insert image ini untuk menambahkan gambar atau menambahkan background. Kalau shape ini untuk menggambar suatu bentuk. Lalu, jika kita ingin menyimpan Google Slide ini ke dalam bentuk PDF, PNG, JPG, atau bahkan berbentuk PowerPoint. Ini langsung saja kita pencet, misal kita ingin menyimpan ke dalam PowerPoint, langsung kita pencet file yang di pojok kiri ini, lalu kita pencet download. Misal kita ingin menyimpan ke dalam Microsoft PowerPoint, jadi langsung saja kita pencet Microsoft PowerPoint, nanti otomatis langsung masuk ke dalam file kita. Misalkan kita ingin presentasi langsung nah ini sudah ke download, dari Google Slide ini, kita bisa pencet yang slideshow ini agar gambar dari PowerPoint kita itu jadi besar. Seperti ini. Kalau misal kita ingin membagikan link untuk teman-teman kita agar bisa mengerjakan bersama-sama, ini kita pindah menjadi anyone with the link. Kan ini hanya viewer. Nah, ini kita jadikan sebagai editor biar bisa ngedit. Nah, sudah, kita copy link lalu done. Nah, nanti jika link tersebut kita paste ke WA, nanti teman-teman kita ngeklik bisa mengerjakan bersama-sama. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi Wix Editor. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke web Wix Editor, lalu akan muncul tampilan awal seperti ini, yang dimana di sini ada brush digunakan untuk menggambar, eraser untuk menghapus, lalu ada teks digunakan untuk menambahkan teks. Lalu di sini juga ada zoom in untuk memperbesar dan zoom out untuk memperkecil. Di sini juga kita bisa menambahkan gambar. Kita klik upload access dan kita bisa langsung memilih gambar yang sudah kita miliki. Di sini saya sudah ada beberapa gambar. Kita langsung saja bisa klik ini, lalu kita masukkan gambarnya, kita add to canvas, lalu kita gunakan pada layer selanjutnya seperti ini. Lalu kita bisa memperkecil gambar seperti ini. Kita sesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Seperti ini. Di sini saya pada layar pertama menggunakan gambar papan tulis dan saya letakkan pada layar terakhir. Di layar kedua, angka satunya kita klik di sini, lalu kita klik add twin, lalu kita geser ke sini. Sebelumnya kita geser dulu garis merah ini, lalu kita tarik angka satunya ke dalam papan seperti ini. Lalu pada layar ketiga kita melakukan hal yang sama. Kita klik angka 3 di sini,
lalu kita klik Edwin, lalu angkat, lalu klik Edwin, lalu garis merah kita tarik ke sini, dan angka 3-nya kita kita tarik ke sini seperti ini. Pada layar keempat kita lakukan yang sama. Untuk tanda kurang dari kita kasih ke atas terlebih dahulu, lalu klik Edwin, lalu kita tarik sampai sini, lalu tanda kurang darinya kita geser ke bawah seperti ini, lalu akan kita play seperti ini. Sekian penjelasan dari aplikasi Wiki Editor. Selanjutnya itu untuk Google Formulir mengenai latihan soal. Yang pertama kita buka Chrome, lalu kita buka Google Formulirnya. Ini ada latihan soal Google Formulirnya. Untuk judulnya ditulis latihan soal. Deskripsinya mengenai sistem persamaan dan persamaan linear satu variabel. Lalu ada nama, ini menggunakan short answer. Lalu ini ada asal sekolah atau kelas. Lalu ini dimasukkan pertanyaannya. Ini dalam bentuk pilihan ganda untuk jawabannya. Kemudian ini ada soal yang berbentuk uraian. Jadi jawabannya bisa mengupload file berupa jawabannya. Demikian untuk penjelasan mengenai Google Formulir latihan soal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Google Form. Pertama-tama kita masuk ke Google Form melalui ini, kita cari yang form. Nah, ini ada warna ungu, tulisan form, kita pencet. Kalau kita ingin membuat Google Form yang baru, kita pencet yang tanda plus besar ini. Nah, sudah keluarkan. Pertama-tama kita kasih judul Google Form yang ingin kita buat. Misalnya, kalau saya ingin membuat tentang pretest, contoh saja pretest. Nah, deskripsinya misalnya untuk kelas, untuk materi penjumlahan. Nah, yang pertama itu biasanya kan berisi tentang nama. Kita ganti saja nama. Kalau nama bukan pilihan ganda, tapi jawaban singkat. Sudah, otomatis tadi jawaban singkat. Kita pencet yang wajib diisi atau required kalau laptop Anda dalam settingan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita duplicate. Setelah nama, biasanya kan ada kelas. Sama seperti nama, kelasnya itu kita kasih jawaban singkat aja. Dan jangan lupa diwajib diisi. Selanjutnya duplicate. Nah, di sini saya ingin mencontohkan pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda beserta kunci jawabannya. Misalnya, berapakah nilai dari 5 ditambah 2? Kita pindah yang pilihan ganda. Nah, opsi yang pertama kita masukkan. Saya hanya mau pilihan ganda sampai A, B, C, D, sampai D saja. Selanjutnya kita alih ke setelan. Nah, kita setting ke jadikan ini sebagai quiz. Lalu dikarenakan saya hanya membuat satu pertanyaan, jadi poinnya kita ganti 100. Kalau misalnya Anda ingin membuat 5 pertanyaan, jadi per pertanyaan itu poinnya 20. Kalau misal 10, jadi per pertanyaannya itu poinnya 10. Nah, dikarenakan saya hanya ingin membuat 1, jadi satu pertanyaan dapat 100 poin. Kita kembali ke pertanyaan, ini kan sudah 100 poin, langsung kita duplicate saja.
Nah, kita tambahkan kunci jawaban. 5 tambah 2 itu kan hasilnya 7, jadi jawabannya yang ini. Selesai. Nah, sudah kan? Ini ketemu jawabannya. Tapi dikarenakan tadi saya duplikat, maka di sini kan ada pertanyaan yang belum ada kunci jawabannya. Jadi di sini saya akan menghapus saja. Sudah. Oh ya, ini kita. Oh, sudah. Setelah itu, kalau misal kita ingin mengurungkan pertanyaan yang sudah kita buat atau pilihan ganda yang sudah kita buat, kita bisa pencet undo di sini. Kalau misalnya kita ingin melihat, oh apakah form ini sudah layak untuk dibagikan, maka kita bisa pencet yang gambar mata ini, pratinjau. Nah, di sini sudah kebentukan pretest untuk materi penjumlahan nama, kelas, dan satu soal yang sudah kita buat tadi. Kembali lagi, untuk kita membagikan linknya, kita pencet yang kirim. Nah, ini kita perpendek URL saja, kita salin URL-nya, nanti URL tersebut kita bagikan ke siswa-siswa kita, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Classroom, atau yang lainnya. Sekian. Selanjutnya yaitu OBS Studio. OBS atau Open Broadcaster Software adalah salah satu aplikasi komputer yang digunakan untuk merekam video maupun melakukan live streaming. Untuk mendapatkan OBS Studio sendiri yaitu dengan cara download melalui Google Chrome. Ketik OBS Studio, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk mendownloadnya, yaitu yang pertama ada Windows dengan support Windows 10 dan 11. Ada macOS terutama untuk pengguna Apple, dan juga Linux. Jika sudah di-download, silakan install dan akan muncul beberapa fitur seperti ini. Nah, di sini ada 5, ada Scenes, ada Search, Audio Mixer, Scenes Transition, dan juga Controls. Scenes sendiri berguna untuk menambahkan beberapa live yang ingin dipakai, seperti menambahkan acara TV. Yang kedua ada Search. Di sini ada beberapa pilihan untuk menambahkan sumber. Ada untuk menambahkan audio input, audio output, browser, color, display, game capture, image slideshow, media source, scenes, text, video capture device, maupun window capture. Dan yang ketiga ini ada audio mixer. Di sini itu gunanya untuk membantu memudahkan pengguna merecord video tanpa memerlukan mikrofon tambahan. Selanjutnya ada Scenes Transition. Itu gunanya untuk membantu memilih transisi dari satu layar ke layar yang lain. Yang terakhir ini ada Controls, yaitu salah satu yang terpenting dari semuanya, karena di sini digunakan untuk melakukan start streaming, start merekam, start record, start virtual camera, studio mode, settings, exit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Google Drive. Yang pertama, kita membuka aplikasi Google Drive terlebih dahulu. Lalu di sini ada My Drive atau file yang sudah saya upload di Google Drive. Lalu di sini ada recent atau beberapa file yang beberapa akhir ini yang saya buka. Lalu untuk membagikan file melalui Google Drive, kita bisa, contohnya pada file aplikasi komputer kelompok 4 ini, kita klik kanan, lalu bisa kita bagikan dengan klik share, lalu di general access, anyone with the link, jadi semua orang yang mempunyai link akan dapat mengakses file ini. Pilih. Sudah, lalu di sini juga ada trash atau sampah, jadi yang file-file yang sudah kita hapus akan masuk di dalam trash ini. Lalu storage, yaitu total data yang kita gunakan pada Google Drive. Demikian penjelasan mengenai Google Drive. Terima kasih.
selanjutnya yaitu Google Sheet. Google Sheet adalah program pengolah angka yang berbasis web yang dimiliki oleh Google. Google Sheet sudah memiliki fitur yang lengkap. Dan di sini saya sudah mendapatkan data yang diperoleh dari Google Formulir. Untuk mengatur diagramnya, yaitu kita bisa mengklik pada bagian score dan nama, lalu kita blok, kemudian kita klik pada bagian insert, kemudian chart. Ini sudah keluar diagram mengenai data yang diperoleh dari Google Formulir. Di sini terdapat 3 orang siswa yang bernama Galif Nurwa, Pirananda, dan Queen Fisha. Kemudian untuk mengetahui banyaknya siswa yang menjawab, yaitu kita bisa dengan mengeceknya melalui kita memblok pada bagian soal, kemudian tab seperti ini, sama seperti tadi, yaitu kita masuk pada insert, kemudian chart. Nah, ini lalu kita ubah pada bagian x-axis-nya, kita masukkan ini, kemudian kita centang aggregate-nya, lalu kita remove. Nah, ini adalah diagram tentang salah satu soalnya. Di sini ada 1 orang siswa yang menjawab 17 dan ada 2 orang siswa yang menjawab negatif 18. Demikian penjelasan mengenai Google Sheet tentang latihan soal LSP. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Google Sheet. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Google Form yang sudah kita buat. Di sini saya akan memindahkan respon dari kuesioner yang sudah saya buat. Kita klik yang respon, terus di pojok kanan atas ini ada tanda warna hijau. Nah, ini kita pencet. Setelah itu muncul data-data di mana siapa yang mengisi kuesioner tersebut, atas nama siapa, dan pada jam dan tanggal berapa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah ini ke dalam diagram. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu. Selanjutnya kita pencet insert, lalu ke chart. Nah, di sini sudah muncul diagram yang sudah kita buat dari Google Classroom, Google Form, mohon maaf. Di sini yang warna, kan dalam kuesioner semakin besar angkanya, semakin paham siswa tersebut dalam materi yang sudah kami ajarkan. Nah, di sini yang merah ini pertanyaan yang pertama, untuk murid yang pertama, kefahaman dari materi yang sudah diajarkan ini di angka 3. Untuk siswa yang kedua, kefahaman dari materi yang sudah kami ajarkan di angka 4. Untuk siswa yang ketiga, sama dengan siswa sebelumnya, tingkat kefahamannya di tingkat keempat. Selanjutnya yang warna kuning ini adalah pertanyaan yang kedua. Untuk siswa yang pertama, tingkat kefahaman tentang Google Slide-nya ini di angka 2, untuk siswa yang kedua ini di angka 3, dan siswa yang ketiga ini di angka 1. Untuk yang hijau ini pertanyaan ketiga, siswa yang pertama kefahamannya di angka 2, siswa yang kedua juga di angka 2, dan siswa yang terakhir ini di angka 1. Dan seterusnya, ini juga sama tingkat kefahamannya. Dan di sini juga ada beberapa menu-menu dalam Google Sheet. Di sini ada undo, di sini ada print, di sini ada font yang dapat kita ubah-ubah. Lalu di sini untuk size dari font bisa kita besarkan atau kita kecilkan. Jika kita ingin mendownload
Google Sheet yang ada di sini, kita bisa klik file, lalu kita pencet yang download, bisa berupa Excel, Microsoft Excel, maupun PDF, HTML, dan lain sebagainya ini. Dan di sini juga kita bisa berbagi link kepada teman-teman kita agar bisa mengerjakan secara bersamaan. Sekian penjelasan tentang Google Sheet. Selanjutnya yaitu penggunaan Jamovi untuk membuat diagram batang yang digunakan untuk laporan. Yang pertama yaitu perlu disiapkan datanya. Di sini data diperoleh melalui hasil respon dari latihan soal. Selanjutnya yaitu untuk membuat diagramnya, klik Analyze, Exploration, lalu Pareto Chart. Lalu A di sini masuk ke X-axis dan di sini B masuk ke count atau optional. Dan seperti ini diagram batangnya. Selanjutnya yaitu pembuatan diagram batang dari hasil kuesioner. Yang pertama yaitu disiapkan dulu datanya seperti ini. Lalu tetap klik Analyze dan pilih Exploration, lalu pilih Pareto Chart. Dan langkahnya juga sama. Untuk yang A ikut masuk di X-axis, untuk yang B hingga F ini masuk di count. Jadi ini dengan axis A, count B hasilnya seperti ini. Jika axis A dengan count C hasilnya seperti ini. Lalu untuk axis A dengan count D hasilnya seperti ini. Lalu juga untuk axis A dengan count E hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu axis A dengan count E, count F hasilnya seperti ini. Assalamualaikum Ibu, Adik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andin Pratiwi dari UIN Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Bisa dilihat di sini, yang pertama pengertian dari persamaan linier satu variabel atau PLSV adalah kalimat matematika yang memuat satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan oleh tanda sama dengan bentuk umum AX plus B sama dengan 0, dengan A sama dengan koefisien, B konstanta, dan X adalah variabel. Contoh yang pertama, X sama dengan X min 2 sama dengan 5 adalah persamaan linier dengan satu variabel yaitu X, dan yang kedua 4A plus 8 sama dengan 0 dengan satu variabel yaitu A. Di sini dapat dipahami ya, Dek? Insyaallah. Lalu yang kedua, penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan cara mengganti atau mensubstitusikan variabel dengan suatu bilangan. Contohnya di sini ada X plus 2 sama dengan 5. Nah, maka dapat diketahui bahwa X sama dengan 3. Karena 3 plus 2 sama dengan 5. Lalu selanjutnya dengan cara memindah ruas variabel atau konstanta. Contohnya di sini ada X plus 10 sama dengan 8. X sama dengan 10 kan positif, dipindah ruas jadi negatif. Jadi X sama dengan 8 dikurangi 10. Maka diketahui X sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu materi tentang pertidaksamaan linier satu variabel yang merupakan kalimat terbuka di mana belum diketahui kebenarannya, dan juga pada PTLSV juga berlaku keharusan yang sama pada ruas kiri maupun ruas kanan. Jika X lebih besar sama dengan 5, maka X adalah angka yang lebih besar dari 5, termasuk juga 5 itu sendiri. Dengan bentuk umum, AX kurang dari C, AX kurang dari sama dengan C, atau AX lebih besar dari C, AX lebih besar sama dengan C. Nah, di sini di pertidaksamaan linier satu variabel ada 4 tanda yang harus diketahui. Yang pertama dengan simbol seperti ini, yaitu artinya lebih besar dari. Lalu yang kedua, tanda simbol seperti ini yang artinya lebih besar sama dengan. Lalu yang ketiga ada simbol seperti ini yang artinya lebih kecil dari. Lalu yang terakhir ada simbol seperti ini yang berarti lebih besar sama dengan. Lalu yang perlu diperhatikan pada ketidaksamaan linier satu variabel adalah sifat dari ketidaksamaan linier satu variabel ketika dikali atau dibagi bilangan tersebut bersifat negatif atau minus, maka tanda di akhir akan berubah sebaliknya. Jadi misalkan pada awal soal yaitu soalnya bertanda lebih besar, karena tandanya nanti angkanya negatif, dipindah ruas jadi tandanya diubah menjadi lebih kecil dari. Pokoknya diubah sebaliknya. Contohnya, misalkan min 2x min 6 lebih besar dari 0, maka nilai x adalah min 2x min 6 lebih besar dari 0. Jika ruas kiri ditambah 6, maka ruas kanan juga ditambah 6.
maka 2x min 6 plus 6 lebih besar dari 0 plus 6, maka min 2x lebih besar dari 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai x. Jadi min 2x itu dikali min setengah. Jika ruas kanan dikali min setengah, maka ruas kiri juga dikali min setengah. Maka min 2x dikali min setengah lebih besar dari 6 dikali min setengah. Dari ketentuan sebelumnya, jika perkalian atau pembagian x dipindah ruas, jadi tandanya dibalik. Yang semulanya lebih besar diubah menjadi sebaliknya, yaitu lebih kecil. Maka dapat diketahui bahwa nilai x lebih kecil daripada min 3. Apa dapat dipahami? Iya. Selanjutnya latihan soal. Mungkin bisa dikerjakan lebih dulu. Tentukan penyelesaian dari 2x plus 1 lebih dari 7. Banyak banget ya. Setelah ini terus apa? Ini kan 2x plus 1 lebih dari 7. Nah, yang angka digabung sama angka, jadi satunya pindah ruas. Nah, karena satunya ini bernilai positif, maka pindah ruas jadi negatif. Negatif. Iya, betul. Jadi 2x lebih besar dari 6. Yang dicari kan nilai x-nya, jadi x lebih besar dari 6. 6 terus itu 2 dipindah Dari negatif 4. ini kan 2 tandanya perkalian, pindah ruas jadi pembagian, berarti x lebih besar dari 6 per 2. Ya, berarti x lebih besar daripada 3. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukan nilai z untuk pertidaksamaan 1/5z dikurangi 6 lebih besar sama dengan min 3, dengan z adalah bilangan bulat. Silakan dikerjakan. Selanjutnya nomor 3, tentukan variabel x pada bilang bulat untuk pertidaksamaan 6 ditambah x lebih dari 7. Yang keempat, jika x merupakan penyelesaian dari 2x plus 7 sama dengan 5x min 11, maka nilai x plus 3 adalah itu soal yang terakhir. Jika x adalah penyelesaian dari 5x min 8 sama dengan 3x plus 12, maka nilai dari x plus 3 adalah
Ya, kita bahas ya. Untuk yang nomor 1, 2x ditambah 1 lebih besar dari 7. Jawabannya berapa? X 3 lebih besar sama. Ya, x lebih besar dari 3. Karena ini kan 1 positif dipindah 2 jadi negatif. Jadi 2x lebih besar dari 7 dikurangi 1, 6. Maka dapat diketahui bahwa x lebih besar dari 3. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2, 1/5z dikurangi 6 lebih besar sama dengan min 3. Karena min 6-nya negatif dipindah 2 jadi positif. Maka 1/5z lebih besar sama dengan 3. Maka dapat diketahui bahwa nilai z lebih besar sama dengan 15. Untuk soal nomor 3, 6 ditambah x lebih besar dari 7. Kan yang dicari x, berarti 6-nya pindah luas positif jadi negatif. Maka x lebih besar dari 1. Untuk soal nomor 4, 2x plus 7 sama dengan 5x min 11. Angka dengan angka, yang x dengan x, maka 7 plus 11 sama dengan 5x min 2x. 18 sama dengan 3x, maka nilai x sama dengan 6. Tapi yang ditanya di soal adalah x plus 3. Jadi x sama dengan 6, kita masukkan nilai x, maka 6 ditambah 3 sama dengan 9. Soal yang terakhir, 5x dikurangi 8 sama dengan 3x dikurangi 12. Sama seperti yang nomor 4, x dengan x, angka dengan angka. Jadi 5x dikurangi 3x sama dengan min 12 ditambah 8. 2x sama dengan min 4, maka nilai x sama dengan min 2. Karena yang ditanya pada soal adalah nilai x plus 3, maka min 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 1. Apa ada yang ditanyakan dari materi ini? Tidak. Selanjutnya, ini ada latihan soal yang berupa di Google Form. Diisi sesuai yang diharuskan ya. Contohnya ini nama, yang isi nama lengkap, lalu asal sekolah dan kelas. Lalu di sini ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Untuk link Google Form-nya saya kirim melalui WhatsApp ya. Sudah saya kirim. Nah, ini bisa langsung diklik saja. Ini dikerjakan. Ya, diisi terlebih dahulu ya. Ini ada nama. Nama apa? Ya. Asal sekolah juga dan kelas. SMPN. Oke, kelasnya. Iya. Yang kayak ABC. Boleh. Nah, itu ada beberapa soal ya, bisa dikerjakan. Ya, dan ini di foto apa? ya nanti dikerjakan, ditulis di kertas, lalu di scan, lalu ditambahkan file. Sudah? Iya. Ya. Bisa klik kirim ya. Sudah. Lalu selanjutnya di sini ada kuesioner. Iya. Ini yang isi saya. Ya, boleh. Isi email terlebih dahulu. Nama siswanya. Oh, siswa. Lalu di sini ada pertanyaan, seberapa jauh pemahaman Anda akan materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan tolak ukur angka 1 sampai 5. Semakin besar angkanya maka semakin paham. Dikali apa paham akan materi yang sudah dijelaskan tadi? Lumayan paham. Lalu apa Anda telah mengetahui adanya Google Slide? Tidak. Dikali apa pernah menggunakan Google Slide? Tidak. Tidak pernah. Ya. Lalu apakah Anda mengetahui fitur-fitur yang terdapat pada Google Slide? Tidak. Tidak. Apakah Anda selalu
menggunakan Google Slide dalam pengerjaan tugas. tidak. Menurut Anda, apakah Penggunaan Google Slide dalam pembelajaran materi yang tadi efektif? iya? Ya. Iya. Ya. Ya. Lalu yang terakhir, apakah dengan menggunakan Google Slide dapat membantu Anda lebih memahami akan materi yang sudah dijelaskan? Iya. Ya, Arif, apa paham? Sangat paham. Ya. Nah, setelah diisi bisa klik kirim ya, Bu? Iya. Sudah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila mengganggu dan merepotkan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Langsung saja. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Next. Yang pertama kita bahas yaitu persamaan linier satu variabel. Untuk pengertian dari persamaan linier satu variabel atau biasa kita singkat dengan PLSV adalah kalimat matematika yang memuat satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Dengan bentuk umumnya itu seperti di bawah ini yang hurufnya warna merah yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Dengan keterangan A itu merupakan koefisien dan B merupakan konstanta dan X merupakan variabel. Next. Untuk contohnya yang pertama yaitu X dikurangi 2 sama dengan 5 merupakan persamaan linier dengan satu variabel. Satu variabel tersebut yaitu X. Untuk contoh yang kedua yaitu 4A ditambah 8 sama dengan 0 merupakan persamaan linier dengan satu variabel yaitu A. Untuk penyelesaian persamaan linier satu variabel ini mempunyai dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengganti atau mensubstitusikan variabel dengan suatu bilangan. Dengan contoh pertama itu X ditambah 2 sama dengan 5. Kita mensubstitusikan beberapa bilangan pun untuk memenuhi penyelesaian tersebut. Untuk memenuhi nilai X di soal tersebut itu kan kita dapat mensubstitusikan bilangan 3. Sehingga dapat dipenuhi penyelesaian soal tersebut. X-nya 3 ditambah 2 kan 5. Jadi X 3 ditambah 2 sama dengan 5. Next. Untuk cara yang kedua yaitu dengan cara memindahkan ruas variabel atau konstanta. Contohnya, X ditambah 10 sama dengan 8. Kita pindahkan atau kita kelompokkan konstanta sendiri-sendiri. Kayak 10 dan 8 itu kan sebuah konstanta. Jadi 10 itu dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi X sama dengan 8 min 10. Mengapa plus 10 itu jadi min 10? Dikarenakan kan pindah ruas. Jadi otomatis tandanya itu berubah. 8 min 10 itu kan hasilnya min 2. Jadi X sama dengan min 2. Next. Nah, materi yang kedua yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel merupakan kalimat terbuka di mana belum diketahui kebenarannya. Dan juga pada pertidaksamaan linier satu variabel juga berlaku keharusan yang sama pada ruas kiri maupun ruas kanan. Jika nilai X lebih dari sama dengan 5, maka nilai X adalah angka yang lebih besar dari 5, termasuk juga 5 itu sendiri. Jadi seperti contohnya itu 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel itu AX dikurangi C dan AX kurang dari sama dengan C atau AX lebih dari C dan AX lebih dari sama dengan C. Next. Nah, dalam tabel yang ditayangkan pada PowerPoint ini merupakan tanda-tanda yang ada dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk tanda yang pertama itu dapat diartikan sebagai lebih besar dari. Untuk tanda yang kedua itu lebih besar dari sama dengan. Untuk tanda yang ketiga itu kurang dari, dan tanda yang terakhir itu kurang dari sama dengan. Next. Perlu kita ingat bahwasanya sifat dari ketidaksamaan linier satu variabel adalah ketika dikali atau dibagi bilangan bulat bersifat minus, maka tanda di akhir akan berubah sebaliknya. Bisa kita contohkan ke slide berikutnya.
Contohnya, misalkan min 2x min 6 lebih dari 0, maka nilai x adalah min 2x min 6 lebih dari 0. Jika luas kiri ini kita tambahkan plus 6, maka luas kanan pun harus kita tambahkan dengan 6. Karena seperti pada slide yang sebelumnya tadi, kembali. Sifat dari ketidaksamaan linear satu variabel itu ketika dikali atau dibagi bilangan bulat bersifat minus, maka tanda di akhir akan berubah. Jika luas kiri dan kanan itu ditambah, jadi harus sama-sama gitu. Misal kiri ditambah, kanan juga ditambah. Misal kiri dikurang, kanan juga dikurang. Nah, langsung saja, min 2x, min 6 ditambah 6, ini kan hasilnya 0. Dan 0 ditambah 6 itu kan hasilnya 6. Jadi min 2x lebih dari 6. Untuk min 2x ini kita jadikan X saja, kan kita memerlukan bilangan lain untuk menghilangkan angka 2 yang di depannya. Jadi min 2X ini dikalikan min setengah agar jadi X saja. Jadi min 2X dikali min setengah kan jadi X. Lebih dari 6 dikali min setengah kan jadinya min 3. Kenapa yang di kiri ini dikali min setengah, di kanan dan dikali min setengah? Karena jika luas kiri ini ditambahkan min setengah, maka luas kanan pun juga harus ditambahkan min setengah. Jadi kan min 2x dikali min setengah tadi kan hasilnya x. Lalu 6 dikali min setengah tadi kan hasilnya min 3. Jadi seperti sifat yang di slide sebelumnya tadi, harus dibalik tandanya, maka yang semula x lebih dari min 3, dibalik tandanya menjadi x kurang dari min 3. Dan slide selanjutnya ini terdapat beberapa latihan soal dari persamaan dan pertidaksamaan yang sudah kita bahas tadi. Jadi untuk adik-adik bisa mencoba latihan soal yang pertama ini. Nanti jika ada kesulitan untuk menjawab bisa ditanyakan kepada kami. Kita beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Untuk teman-teman, apakah mengerjakan latihan soalnya sudah selesai? Sudah. Sudah. Baik, untuk yang nomor 1, berapa kira-kira jawabannya? 3. X lebih dari 3. X lebih dari 3. Oke, baik, mantap. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini adalah pembahasan soal yang latihan soal yang kalian kerjakan tadi. Nomor 1 sampai 5. Di bawahnya ada pembahasan soalnya. Nanti kalau misal teman-teman mau minta pembahasannya, bisa minta ke kita. Baik, terima kasih perhatiannya teman-teman. Itu tadi pembahasan materi dari materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya. Nah, adik-adik, itu di kolom chat ada link Google Formulir. Itu berisi tentang latihan soal, nanti bisa dikerjakan ya setelah Google Meet-nya selesai. Di latihan soal ini ada 5 soal yang terdiri dari 3 pilihan ganda dan 2 soal uraian. Apa ada yang ditanyakan? Maaf Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengirim jawaban nomor 3? Di situ kan harus menambahkan file, itu bagaimana ya? Ya, itu nanti kalian mengerjakannya itu di kertas dahulu, lalu nanti difoto terus diupload ke dalam ini add filenya itu, begitu. Apa bisa dipahami? Iya Kak, terima kasih. Ya, sama.
Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Lalu itu ada link kuesioner, nanti akan diisi oleh pendamping siswa. Nanti pada bagian nama itu diisi nama siswanya. Nah, lalu itu kan terdapat angka 1 sampai 5. Nah, angka 1 itu artinya sangat tidak paham. Lalu semakin besar angkanya itu menunjukkan kepahaman siswa terhadap materinya. Untuk kuesionernya apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, jadi kuesionernya itu yang mengisi orang tua? Iya, yang mengisi nanti orang tua dari siswanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman dan pendamping? Kalau tidak ada, maka Google Meet pada malam hari ini kita akhiri sambil menunggu hasil pengerjaan latihan soal dan kuesionernya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bisa keluar dari room Google Meet terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi Google Doc. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Doc. Aplikasi Google Doc ini digunakan untuk laporan hasil kegiatan belajar mengajar. Laporan hasil kegiatan belajar mengajar dengan metode hybrid learning yang diterapkan pada siswa kelas 7 SMP, materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Hybrid learning sendiri artinya proses pembelajaran di mana siswa memilih antara berpartisipasi secara online atau secara langsung. Dari hasil kegiatan yang kami lakukan dapat dilihat bahwa siswa dengan pembelajaran offline lebih mengerti materi karena hasil latihan soal mendapatkan nilai lebih unggul, namun kurang dalam mengerti cara penggunaan aplikasi komputer. Sedangkan yang mengikuti pembelajaran secara online mendapatkan nilai jauh di bawahnya, namun lebih mengerti cara penggunaan aplikasi komputer, terutama yaitu aplikasi Google Slide. Sekian penjelasan Google Doc. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian penjelasan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.